Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tati dengan tim saya Lina Sofisiana dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, kemudian Rifa Dwi Anggiani dari Prodi Pendidikan IPA. Nah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai artikel hasil KKN tematik saya dan rekan-rekan dengan judul Pembelajaran pada masa pandemi COVID-19 jenjang sekolah dasar di Dusun Tompak, Desa Jetis, Kecamatan Selopampang, Kabupaten Temanggung. Nah, di sini saya akan menggambarkan gambaran lah tentang Dusun Tompak itu seperti apa. Nah, Dusun Tompak itu merupakan salah satu dusun yang berada di Kecamatan Selopampang. Nah, di sini saya dan rekan-rekan itu ada 3 masalah yang kami angkat dalam artikel itu. Yang pertama, adanya arahan dari guru. Nah, jadi para siswa itu dalam melaksanakan pembelajaran daring dari rumah itu belum ada arahan sama sekali dari guru. Jadinya siswa itu masih bingung bagaimana sih kita pembelajaran di rumah itu seperti apa. Kemudian yang permasalahan yang kedua adalah siswa hanya diberi LKS tanpa penjelasan khusus dari guru. Nah, jadi seperti ini, siswa itu diberi LKS, kemudian guru hanya memerintahkan silahkan kerjakan halaman sekian sampai sekian, tanpa adanya penjelasan apapun dari guru itu. Nah, dengan demikian, siswa itu kan merasa kita bingung, kita bagaimana sih untuk mengerjakannya, sedangkan kita belum diberi penjelasan sama sekali, seperti itu. Kemudian yang ketiga permasalahannya adalah kebanyakan siswa itu bermain. Kemudian yang mengerjakan tugas itu adalah si orang tuanya. Nah, kebanyakan ketika ada tugas itu, si anak menyerahkan kepada orang tuanya. Namun, jika ada pertanyaan atau masih kurang jelas itu, bisa ditanyakan ke lain hari seperti itu. Kemudian juga para mahasiswa ini juga memfasilitasi secara online. Misalnya tidak bisa tatap muka. Ketika tatap muka diberi pembelajaran, nah namun ketika di rumah masih ada yang kurang jelas. Nah, itu difasilitasi untuk bertanya secara online seperti itu. Nah, kemudian metode apa sih yang digunakan dalam kelompok belajar ini? Nah, metodenya itu adalah descriptive context analysis. Nah, jadinya kita itu studinya langsung tatap muka dengan anak, tapi kita tetap memperhatikan protokol kesehatan gitu. Jadi kita juga menjaga jarak dengan anak, kemudian si anak juga belajar menggunakan masker, kemudian sebelum belajar juga membiasakan untuk cuci tangan terlebih dahulu seperti itu. Nah, kemudian strateginya itu seperti apa? Nah, dalam kelompok belajar itu tidak hanya kita itu membeli materi kepada anak, namun kita juga melatih anak itu untuk berkomunikasi satu dengan lainnya. Kemudian di situ juga kami belajar sambil bermain dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan seperti itu. Nah, kemudian setelah berlangsung beberapa waktu itu ternyata membuahkan hasil. Dan hasilnya adalah si orang tua itu merasa terbantu karena si anak juga mampu belajar dengan didampingi oleh para mahasiswa seperti itu. Nah, kemudian selain itu si anak-anak juga tidak monoton dalam belajar karena pembelajaran itu menggunakan media-media yang dirasa anak itu mampu untuk belajar, untuk menumbuhkan semangat belajar gitu. Nah, misalnya dengan metode ular tangga. Nah, ular tangga itu misalnya kita memberi suatu permainan, kemudian dalam permainan itu terdapat materi-materi, kemudian soal-soal yang nantinya diperuntukkan untuk si anak itu. Nah, berlangsungnya beberapa waktu, itu malah di Dusun Tompak itu para pihak warga itu meminta untuk kelompok belajar itu harus tetap berlangsung seperti itu. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan dari kelompok kami. Kiranya ada kesalahan dalam tutur kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.